Saya nama Chen Ting Quang atau Tan Ting Quang, anak dari bapak saya yang namanya Tan Sin Cho, pendiri Xinhua ini. Ayah saya dari Republik Rakyat Tiongkok Cina, itu merantau ke Surabaya. Dan pertama kali bekerjanya di bagian, orang bilang sekarang tukang kemasan. Tukang kemasan itu perajin perhiasan. Ternyata tidak kuat dengan bau air kerasnya itu, sehingga cari pekerjaan lagi. Jadi sekarang bilang office boy ya, tukang sapu, tukang pel, tukang bersih-bersih. Ternyata sama bosnya ditawari, barangkali ada keinginan untuk belajar potong rambut. Dengan sendirinya ayah saya senang, mau. Nah, dari situ akhirnya merintis atau belajar teknik-teknik potong rambut. Suatu saat ada bos atau majikan yang menawari, kok nggak buka sendiri. Ayah saya bilang, modal dari mana? Ternyata bos itu bilang, oke, saya modali. Nah, dari situ ayah saya merintis. Dan pertama kali kerja itu sekarang masih ada tempatnya, Jalan Gili, Gang 3. Tapi tempat usahanya sudah nggak ada. Waktu berguru ya istilahnya. Setelah itu menemukan tempat ini, dan kebetulan tempat ini disita oleh pegawai pajak karena nggak bayar pajak. Akhirnya sama ayah saya diambil alih. Malah pegawai pajak bilang, apa kamu mampu untuk bayar pajak kalau buka potong rambut? Ya dicoba aja dulu. Kalau nggak mampu ya disita aja. Kalau dibilang rame, buka itu dari jam 6 pagi, tutup jam 6 sore. Kalau makan, istirahat makan, nggak bisa berbarengan, bergantian. Nah, itu satu hari kita bisa menghitung berapa customer yang datang. Itu dari tumpuan handuk untuk setiap customer. Sekali keluar itu pasti 100 tumpuk handuk. Pas di tahun-tahun pandemi COVID. Akhirnya pas di pandemi COVID, vakum hingga sekarang ini. Xinhua akan bangkit kembali. Kita akan tetap melayani seperti zaman papa dulu, supaya mereka bisa merasakan nostalgia 112 tahun yang lalu. Jadi mereka kesini bukan hanya potong rambut, tapi bisa menikmati heritage-nya barbershop Xinhua. Ya, untuk generasi ketiga sih saya pastikan tidak ada yang meneruskan. Tapi siapa tahu ada yang ingin belajar, silakan datang. Akan saya ajari gratis. Jadi aktivitas saya masih tetap, tapi berfungsi sebagai pengawas, penasehat. Anggap aja lah kita sebagai orang tua menasihati anak-anak muda, mengarahkan anak.
bermula dari era abad ke-17, di mana salah satu suku yang ada di Tiongkok ya, yaitu orang-orang Manchuria melakukan ekspansi atau penguasaan atas wilayah daratan Tiongkok. Nah, waktu itu di tahun 1644 ketika orang-orang Manchuria berhasil mendirikan sebuah dinasti yang bernama dinasti Qing, serta-merta mereka mengeluarkan juga sebuah kebijakan tentang gaya rambut, yaitu orang-orang Tionghoa di sana, terutama adalah orang-orang Han, dipaksa untuk mencukur rambutnya di bagian depan dan menyisakan bagian belakang dan kemudian dikuncir. Nah, gaya rambut ini disebut dengan Tauchang kalau di Indonesia. Tiongkok sendiri terjadi semacam gerakan besar-besaran untuk menentang pemaksaan gaya rambut seperti ini. Jadi orang-orang Han ya berjuang ya dengan mati-matian, mereka berupaya untuk mempertahankan gaya rambut yang lama, yaitu gaya rambut dinasti Ming, yaitu memanjangkan rambut dan kemudian menggelungnya. Nah, di sini orang-orang Tionghoa atau orang-orang Han memiliki kepercayaan bahwa memotong rambut itu adalah bagian dari rasa tidak berbakti kepada orang tua. Karena rambut itu adalah pemberian orang tua dan tidak boleh dihilangkan apalagi dipotong. Nah, oleh sebab itu, karena adanya kepercayaan ini dan ditambah lagi bahwa model gaya rambut Tauchang itu adalah sebuah penghinaan, maka di berbagai tempat di Tiongkok terjadi pemberontakan untuk melawan pemaksaan gaya rambut seperti ini. Dan ini semakin mengalami puncaknya di sekitar akhir abad ke-19 ya, pendek ya, dan kemudian meniru model gaya rambut militer. Itu tidak hanya terjadi di Tiongkok saja, tetapi juga sampai merebak di luar Tiongkok, termasuk pula ke Indonesia dan juga beberapa kawasan Asia Tenggara yang lain. Nah, orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia termasuk di Surabaya mulai memotong rambut mereka di akhir abad ke-19 dan puncaknya memang di tahun 1906 ya, terjadi gerakan potong rambut di Surabaya. Dan pada waktu itu bermunculan ya tukang-tukang pangkas rambut atau tukang potong rambut begitu sampai tahun 1911. Ya, salah satunya kalau di Surabaya ada barbershop atau pangkas rambut Xinhua ya yang ada di Kembang Jepun. Ya, mengenai keberadaan pangkas rambut ya di bawah pohon ya atau di luar ruangan ataupun yang dalam bentuk di dalam ruangan menyerupai salon, ya itu sebenarnya ya berkaitan dengan kemampuan finansial dari sang pemangkas rambut itu sendiri. Jadi mereka yang tidak memiliki uang yang cukup ya untuk membangun gedung atau membuka ruangan untuk pangkas rambut, mereka melakukan pangkas rambut secara keliling, kemudian mereka memotong rambut para pelanggannya itu di bawah pohon yang teduh supaya nyaman untuk konsumennya seperti itu. Jadi dan itu pun model pemangkasan rambut, tukang potong rambut di bawah pohon itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Tionghoa saja. Orang-orang Madura yang juga dikenal sebagai ahli pemangkas rambut itu pun juga melakukan hal yang sama.